Isu hoax di dunia hiburan kembali memanas setelah Emma Waroka secara terbuka menyemprot oknum penyebar gosip yang menuding Rosa gagal melakukan operasi plastik. Ia menyoroti bagaimana narasi palsu tersebut tidak hanya merusak reputasi, tetapi juga berdampak pada kondisi mental korban. Dalam penjelasannya, perubahan penampilan Rosa ditegaskan hanyalah hasil teknik makeup profesional dan styling panggung, bukan karena gagal oplas seperti yang digoreng liar di media sosial. Lebih jauh, Emma juga mengungkap pola perilaku pelaku yang kerap mengarang cerita dan menyebarkan fitnah demi perhatian publik. Ia bahkan menerima cerita dari rekan artis lain yang pernah mengalami hal serupa, di mana pelaku berbicara seolah mengenal dekat korban padahal tidak pernah bertemu. Praktek ini dinilai berbahaya karena membentuk opini publik yang keliru. Emma menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam bermedia sosial sekaligus membela integritas para selebritas dari serangan hoax yang semakin tidak terkendali. Berkelas, elegan, tapi Rosa, penyanyi Rosa atau Teh Ocha kita panggil, mengalami kejadian yang sangat membuat beliau trauma. Dan ini memalukan untuk kita-kita yang kerja di TikTok ya, sebagai influencer. Karena apa? Dianggap sebagai sumber berita-berita yang tidak benar. Oleh karena itu, Mamski akan mereact tayangan dari podcastnya Rosa atau Teh Ocha dengan Igun, oke? Oke, kita langsung sama-sama denger ya. Yang banyak itu adalah pas konser aku. Waktu konser gue baik-baik aja gitu ya. Gue merasa cantik-cantik aja. Cantik-cantik aja, biasa aja. Terus mungkin ada make up aku yang saat itu pas lagi di video. Ini tuh kan video dari fans sebetulnya. Diambil. Lihat dulu mukanya, lihat dulu. Lihat. Lihat. Ya emang waktu itu. Lihat guys, lihat dulu. Ada nggak seperti yang digosipin sama Mak Lampir? Walaupun dia nggak sebut nama, gue tahu maksud lo ya. Ada yang ngomong soalnya orang terdekatnya. Dia udah ngomong kemana-mana guys. Jadi nggak cuman bikin fiti, tapi dia duduk sama orang di kafe nongkrong, dia omongin, tahu nggak? Dan orang itu udah ngomong ya. Jadi Dengerin. Coba buang nangis lah setelahnya. Secara apa namanya style kan, styling ya. Boleh dong, kita Iya coba-coba. dong, namanya juga entertainer ya. Jadi kayak kebetulan waktu itu stylist aku Yolan, makeup artist aku tuh Adit, terus Vogue tuh sama yang bikin rambut aku waktu itu Kim. Jadi waktu itu memang makeupnya dibikin jadi kayak begini. Di sini ditarik Kan? Pakai plester itu loh, plester muka. Ditarik. Ini make upnya, eyeshadownya silver kalau nggak salah. Yes. Dibikin jadi begini. Yes, betul. Sebetulnya. Kayak memang habis Jadi di pikirnya orang aku tuh matanya jadi bentuknya berbeda. Padahal aku juga punya foto, nanti mungkin aku bisa kasihin. Jadi pas sorenya Kasihan Ocha difitnah sama si gembel. Mending cantik lagi yang ngomongin. Yang ngomonginnya Allah Tuhan. kayak buat fans. Nah pas malamnya baru dibikin makeup yang sama gitu. Jadi kayaknya di hari yang sama aku Kasihan Rosa. berbeda tiba-tiba. Atau besoknya lagi tuh aku ada juga di foto karena aku nyanyi tiap hari kan. Jadi ya mungkin cuman Cantik sekali loh Teh Ocha ini. Cantik sekali loh. kan mungkin tidak akan ada video yang lagi beredar yang banyak itu adalah pas Aduh, Teh Ocha segitu cantiknya diomongin sama Wewe Gombel. Begitu cantiknya, apa keluar air mata begini. Allahu Akbar. Yang bikin gue naik pitam, satu temen gue difitnah juga. Tapi temen gue ini orangnya sabar. Dia artis sinetron, sinetron film terkenal ya. Tapi bilang, Mam, jangan
Maaf mam, aku nggak mau rame-rame, nggak mau ribut-ribut mam. Tapi biar Mamski tahu, aku juga pernah punya masalah. Gue bilang, sama kamu? Aku bilang, serius? Iya mam. Terus dia cerita sama Mamski. Dia DM Igoy Mamski, ya. Tapi dia bilang, mam, gak usah ya mam, kasih nama aku. Aku nggak mau ribut-ribut. Tapi ini hanya untuk Mamski, cuma kalau mau di-up boleh, tapi tutup namanya. Oke, gue bilang. Jadi ini kemarin, yesterday, jam 10.56. Mamski, ya, aku bacain aja ya guys. Gila ya, aku pernah ikutan komen gosip kayak, aku gak pernah ikutan komen gosip kayak gini. But to this one, she is really out of her mind. Ada suatu hari aku terlibat cekcok dengan dia. Sebenarnya bahkan aku nggak kenal dia. Tapi aku diomongin sama dia di depan publik yang jelek-jelek, seolah-olah dia mengenal aku sekali. Lihat itu gayanya ngomongnya ya, kayak kenal ya guys. Dengerin ini. Dan ini bukan katanya karena, jadi kamu tahu apa yang paling gong? Karena kebetulan aku di situ. Jadi aku dengar semuanya. Aku sengaja biarin dia ngomongin aku. Lalu setelah hening, aku konfront dia langsung. Dan aku bilang, kamu lagi ngomongin saya. Bahkan dia gak tahu aku ada di situ. Berarti sebenarnya dia gak pernah ketemu aku. Dan aku gak kenal dia sama sekali. Untuk aku yang gak pernah ribut sama orang, kaget banget. Kok bisa ada orang ngomongin tentang aku padahal aku gak kenal. Dan semua yang dia bilang tentang aku langsung jabarin faktanya. Dan dia tetap gak terima, lebih percaya dengan cerita miliknya dia. Kocak, ribut teman aku di situ. Bayangkan guys, si Wewe Gombel itu ngomongin orang, which is temanku nih yang DM aku. Sementara temanku tuh ada di situ, di acara itu. Jadi dia tuh ngegosipin, gak cuma bikin fitting, ngegosipin di mana-mana. Duduk sama orang, dia merasa dia adalah sumber berita. Na'udzubillah min dzalik. Gue sampai merinding ini gue ngomong ini. Terus aku bilang, aku jawab, nah kan bener banget itu, si Tesok Melorot yang kamu maksud dir, aku bilang. Kok bisa-bisanya bikin cerita bohong ya, padahal kenal juga enggak, aku bilang gitu kan. Iya katanya, amit-amit semoga cepat sadar tuh orang, aku bilang. Iya Mamski, aku setuju, dia harus dapat pelajaran. By the way, ini off cam aja ya, aku cerita untuk Mamski, kalau mau di-up, namaku ditutup aja ya mam, takut rame, soalnya dia benar-benar pakai kata-katanya brutal. Jadi aku saat itu juga sangat tegas ke dia. Berarti ribut ini, ribut gede. Tapi sama temanku yang public figure, yang benar-benar emang terkenal ini dipendem. Karena nggak mau jadi berita receh gitu loh, naikin nama dia kan. Hebat nih temanku nih. Dia tahu, itu kan naikin nama dia nanti. Sengaja cari keributan orang itu. Iya sayang, aku bilang, aku sensor nanti. Karena kamu kan tahu Mamski ini anti banget gosipin orang yang gak jelas. Aku ngangkatnya berita viral, aku bilang. Tapi memang Gilda aja itu. Iya Mamski, dia banyak gosipin orang-orang juga, aku denger kalau dia kan bikin berita palsu, aku bilang. Iya Mamski, dia banyak gosipin orang-orang juga, aku denger artis-artis. So aku bilang, iya ngaco banget semuanya, astagfirullah. Merugikan banget buat orang yang digosipin. Gak nyangka deh kamu pernah diomongin sama tuh orang. Gilda, gue bilang gak jelas, gue bilang gitu kan. Lah makanya, super aneh deh, ceritanya bisa begitu. Iya Mamski, hati-hati ya di setiap kontennya, sehat-sehat selalu, miss you. Iya insya Allah, Mamski bela yang benar, amin Allahumma amin. Miss you tuh, kangen syuting bareng lagi, aku bilang. Coba, Gilda lu ya, lu omongin di lokasi lagi acara, di meja, orangnya ada di sebelah. Oh my god, astagfirullahalazim. Ya Allah, kok ada orang kayak gitu ya Robi, ya Rasul. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.